Oke, Wirawan. Ini kita baru kenal ya. Iya, halo Bang Gue cuman Sandra. sama ini lihat tuh di TikTok ya. Tapi nggak pernah nyapa. Gak pernah nyapa gue, kan gue bukan siapa-siapa. Ya, nyapa Ntar mah gue gak dibalas sama lu lagi kan. Masa sih? Iya lah. Gue liat nih BBV. Yang pertama kali gue liat pas di konten lo sama Denis. Yang bilang apa, ngendorse seminar SSI ya gak salah ya. Oh iya, iya. Iya kan, yang bilang oh ngomongin terus, gue pantau lu. Ampun bang. Itu pertama kali gue liat lo tuh. Iya. Cuman waktu itu sempet gue gak inget lagi, gue lupa. Tahu-tahu Denis bilang, ntar kita podcast sama si Wirawan ya. Siapa tuh gue bilang. Oh jadi sebelumnya lu nggak tahu? Gue tahu lu BBV, tapi gue nggak tahu lu Wirawan. Maksudnya kayak di TikTok nih gue udah tahu, gue pernah lihat lu. Cuman gue baru belum follow lu lagi. Cuman gue sering lihat lu di FYP kan. Gue kayak, gue pikir kan, oh ya udahlah ini orang jauh nggak kenal. Ternyata lu temenan sama Denis. Cuman gue kalau lihat muka lu, oh dia. Oh dia. Cuman tapi abis itu kan mau diundang, masa gue gak nge-stalk lu kan. Oh ini, iya, lucu iya. juga konten. Makanya tadi gue bilang kan lu BTC, flashing match itu ya. Itu baru kan konten Itu lu paling baru. Itu paling baru. Oke, gimana sih ceritanya lu? Nih kalau sama Denis kan ngomongin uang ya. Hmm. Kalau sama gue tuh nggak jelas ngomongin. Nggak jelas ya. Ngomongin kehidupan lu aja. Gue korek-korek masa lalu lu. Masa lalu gelap. Masa lalu sih. Biasa gue panjang. nanya cerita lu dari SD, SMP. Maksudnya sampai jadi lu sekarang ini gimana gitu ceritanya. Untuk kita ngomong dari kecil ya. Ngomong dari kecil. Kayak dari TK lu lupa kali ya? SD kali ya? Ya SD lah. TK lupa. TK mau ngapain juga sih? Iya bener, nggak inget gue. Cuma inget. Lu ada apa sih TK emang ngapain? Paling berak celana kan? Iya. Sama Gitu-gitu minta doang kan? nete mama. Lagi dia mulai duluan. TK udah nggak ini weh. TK kan udah nggak ini. Balita. Enggak kali, Bayi udah di bawah enggak. 5 tahun. Emang lu sampai usia berapa Den masih ini sama nyokap lu? Enggak lah. Ingat kan namanya balita. Tapi kan enggak ini, balita lu udah minum susu pakai botol. Wah, lu mesum jatuhnya, Bro. Iya, 8 bulan setahun. Lu Emang masa, iya? oh berarti lu TK masih ini? Enggak, masih enggak nyusu juga, sama enggak nyokap? juga. Mesum lu kayaknya lu. Emang pengen ngenyot aja kan? Enggak, pas TK enggak, sekarang iya. Kita baru mulai gila, jangan kayak gitu. Kenapa lu mancing Jorok. ke daerah sana? Lu. Lagian mah. Oke kita back to topic aja Back to topic ya. Back to topic Coba aja. dari SD. Dari SD. Kan anak kecil kan biasa punya cita-cita nih. Gue mau jadi dokter, gue mau jadi apa, Emang pas Waduh. SD lu cita-citanya apa, jadi content creator gitu? Enggak, dulu gue cita-cita dari SD sampai gue SMA tetap sama. Jadi apa? Gue jadi orang kaya, gimana pun caranya. Kok bisa sih? Nggak, maksudnya lu gak mau jadi dokter, jadi Enggak ada, gue enggak guru gitu? Enggak ada. Hah? Gue enggak Bentar, ini backstory-nya gimana? Coba ceritain dikit. Karena ya. dulu bapak gue orang susah. Jadi bokap lu orang susah? Gue main time zone aja, Heeh. diomelin. Lah kan sama gue juga. Ya, iya. Kayaknya nggak perlu susah juga dimomelin sih. Ya. Kalau lu kan nggak dikasih karena nggak diizin orang tua kan. Kalau Iya. gue nggak dikasih karena orang tua gue nggak ada duit, beda lo itu. Sama papa gue juga. Gak mungkin. Orang gue mau main time zone, dibilang kan duitnya bisa buat makan. Emang lu main time zone bisa makan, bisa kenyang? Nih main nih, kenyang. Digituin sama bapak gue. Emang digituin? Iya. Tapi duitnya ada dong berarti. Ya buat makan. Kalau gue main time zone gue gak makan. Oh gitu. Iya, jadi gitu. Ini kenapa kita kayak adu nasib ya? tapi serius. Emang harus ada dramanya kan. Iya. Gitu. Tapi ini gak drama ya, ini real Nggak drama. story. Iya, Gue real emang story. berangkat dari keluarga susah. Oh, sekarang udah nyampe keluarga kaya dong. Belum. Kan berangkat dari keluarga susah. Sekarang Iya, udah nyampe. Berangkat dari keluarga susah belum nyampe. nyampe sampai sekarang nih. Cuma sekarang udah gak susah-susah banget, udah gak jauh kan. Oh, iya. Nah, jadi Masa sih rumah di pik masa? ya elah bro, rumah di Pik tuh ada berapa klaster, satu klaster isinya berapa orang, itu mah mediocre kali. Itu sih udah bagus juga. Daerahnya coba kalau lu ngomong nih ke penonton lu, gue tinggal di pik. Ih, Biasa aja. keren sumpah. Bagi orang yang tinggal di PIM biasa aja. Mahalan Ya. di PIM lah. Iya kan? Tergantung sih sebenarnya. Nah, ada orang punya rumah gede, tapi sebenarnya net worth-nya nggak segitunya. Kan ada juga, ada orang beli rumah hibah, Gibay. hibah Hibahan orang. dikasih orang tua. Iya, kan hibahan bisa. orang maksudnya. Iya. Oke, Kayak gitu. kita lanjut. Ini. Balik dari gue SD nih ya. SD ya. Gak gede-gede gue nih. SD mulu ya. SD mulu ya. Nah SD. Ya pokoknya dulu gue makan nasi sama ciki. Kayaknya semua orang juga makan sih kayaknya. Gitu-gitu. Itu enggak. Ya kan? Ini Den, nasi pakai pilus pernah nggak lu makan? Iya kan? Gue juga dulu kan. Nah, terus Itu kan. sama iya apa? Sama ayam goreng. Ada ayam goreng ya. Nah, gue bahkan Kalau nggak ada gitu ayam nggak gorengnya. susah Den. Itu nggak susah Den. Itu nggak susah Den. Nasi sama pilus doang. Nasi sama pilus. Gue pernah. Sampai Ya. guru tuh gue nanya itu gizinya apa. Kurang
ngajar ya guru ya. Iya. Ini udah tahu begitu ya, tahu orang tuanya susah lah. Dan nanya gizinya Berarti apalagi miskin ya itu. Tapi lu Iya. gak mungkin dong sekolah di negeri. Pasti sekolah swasta tetap. Terkenal dong. Cuman nggak tahu sih kenapa ya. Gue di negeri juga nggak masalah. Cuman soalnya kebetulan orang tua gue sekolah ini swasta aja. Bukan kaya ya, bukan karena kaya. Bukan. Oh mungkin karena ini kali ya. Kan orang tua gue juga lumayan beragama kan. Jadi kayak oh ya udah nih ini swasta kan Kristen gitu. Iya, Jadi iya. SDK kan SD Kristen. Oh iya, jadi lu pas SD udah baik duit lah ya. Belum. Ini kenapa jadi lu suka giring opini ya gue liat ya? Iya, iya. Gue tujuan gue Enggak. pengen bikin podcast juga Oh sebenarnya. gitu. Ini dulu kenapa lu Ini jadi dulu ya. orang kaya? Kenapa gue jadi orang kaya? Enggak kenapa mau jadi orang kaya? Oh, kenapa mau jadi orang? Lu makan nasi sama Ciki. Karena dulunya gue ngerasa apa-apa susah. Gue tuh benci banget. Heeh. Masa gue ini nggak bisa, itu nggak bisa. Ini nggak dikasih, itu nggak dikasih. Heeh. Sampai gue kesel tuh di saat gue cuma dikasih pensil 2. Terus gue nggak dikasih uang jajan. Dan pensil gue dua-duanya hilang anjing. Biasanya dibetak temen tuh. Iya mungkin bisa jadi. Terus lu gak bisa nulis dong? Gue gak bisa nulis sampai pulang. Oh jadi lu trauma, berangkat dari trauma Gue nih? gak trauma tapi lebih kesel aja. Gue sih orang gak traumaan. Gue kalau Oh, itu gue iya. gampang lupain. Oke. Cuma gue kesel aja. Masa gue gak ada duit beli pensil? Tunggu, lu SD kepikiran beli pensil? Karena gue gak punya pensil. Gimana cara betak punya orang? Emang lu dulu udah kepikiran mau belajar gitu? Karena disuruh catat sesuatu gue gak bisa nyatet. Jadi Dimarahin? kepikiran, iya. Oh kepikiran. Nah setelah dari itu gue baru mikir. Anjir kenapa gue begini gak ada duit nih. Bapak gue miskin. Gue ada pemikiran begitu. Emang bapak gue gak ada duit sebenarnya. Oke. Nah pas gue naik SMP, pemikiran itu masih ada sampai sekarang sih sebenarnya. Kayak gue tuh perlu banyak duit nih buat apa yang gue suka, gue bisa beli. Oke. Sampai SMA, ya pemikiran itu gak berubah. Gue SMP mau anak-anak culun yang gak jago olahraga, dia yang dibully. Tau gak sih kayak banyak lah teman-teman lu yang gendut, yang Iya. dibully sama lu. Iya. Malu pasti kan? Gue yang dibully, gue anak gendut itu soalnya. Nah mungkin. Gue gendut sumpah dulu. Tanya Denis. Iya Gue deh. sama Denis satu sekolah. Dulu gue gendut banget, lebih gendut dari Denis. Terus jadi anak bulian di sana. Iya, Iya, makanya gue sama. jadi kurus. Gue juga kayak gitu. Cuma gue belum kurus aja bedanya sama Oh, lu. dulu lu gendut juga dibully? Gendut juga. Dibully juga? Miskin pula? Iya udah jelek miskin. Udah gendut miskin. Sama kita. Kita jadi tosan sih ini. Ini apa-apaan sih Iya. ini jalinan kasih ya? Gue gak suka kayak gitu makanya. Iya, tapi Paling nggak sama walaupun ya. gue jelek gak bisa. Terus udah gue jelek gue gendut. Yang jelas gue jangan miskin lah. Ya, at least gue kaya lah, nggak perlu ganteng gitu. nggak perlu Ganteng kan ganteng. udah nggak bisa diatur ya. Ternyata gak bisa diatur. Iya, Itu kan iya. hoki-hokian lah. Dari sananya kan. Iya, Nah kalau kaya kan lu bisa bikin sendiri nih. bener. Gue SMA. Nah dari SMA tuh gue kuliah binus. Wih, Nah pas orang gua miskin kuliah binus. denger dulu. Itu pas SD gue gak bisa beli pensil kan. Oke, oh ini udah. Pas SMP udah beli pabriknya gue. Woi, Udah beli pabriknya. sombong kali orang ini. Gue bercanda ya. Gue bercanda. Faber Castell tuh lu beli. Wah, gila, Jangan gila, bobo gila, brand gila. dong, jangan bobo brand. Enggak. Oh, enggak Jadi ya. pas gue SMP, orang tua gue udah mulai buka toko lah. Buka Kita toko bukanya apa? buka toko emas. Nah, toko perhiasan. kenceng dong tuh. Kan baru buka. Oh baru buka belum kenceng ya? Belum kaya Baru dong, buka, tetap baru iya. buka. Nah baru di SMA, baru bisa dibeli motor. Menurut gue itu cukup oke sih. Pas gue lulus, gue dibeli mobil. Nah setelah saat itu gue udah mulai tuh ngerasa hidup tuh, oh ternyata udah gak susah lagi nih. Apapun bisa gue dapet. Nah terus gue mulai belajar juga. Nah ini gue masuk ke dunia investasi nih. Iya. Nabung. Dulu gue kerja. Kerja apa? Gue sempet jadi digital marketing. Oh, oke. Digital marketing dan IT support. IT sub. Oh, lu jago komputer nih berarti nih. Enggak juga Programming. sebenarnya. IT support tuh lebih kayak kalau ditanya nih software masalah apa, kita bantu jawab. Bukan ngoding sih sebenarnya IT support itu. Itu yang kayak orang malas nyari di Google ya? Bukan juga kan kita dulu gua ada kerja di perusahaan ini software hotel. Oke. Software Oh, hotel. ini ya. Dia punya sistem hotelnya Ya, ya. Kan sistem soalnya kan hotel. ada sistem manajemen hotelnya kan. Ya itu kan ada front Software. office, ada back office-nya, yang kayak gitu. Jadi kalau orang nanya kita jawabin. Gua kerja dari kayak gitu, terus gua sempat kerja jadi apa lagi? Ya? Finance. Jadi finance di sebuah perusahaan kelistrikan. Listrik. Listrik. Oh, lu jadi finance-nya tapi. Jadi finance-nya juga. Oke, pernah. terus? Nah dari situ gue nyoba nyari duit, ternyata nyari duit itu susah bener. Heeh. Susah. Lu kalau ngarepin dari gaji doang gak bakal lu kaya. Jadi nyesel dong lu ngeluh. Bapak gue miskin gitu. Enggak, sekarang kan pas itu udah gak miskin pas itu. Oh iya. Pas itu udah cukup berada lah, apapun Iya. bisa dibeli. Oke. Harga diri enggak kayaknya.
Bentar, gue pernah belajar nih ya. Apa? Ini ngomongin harga diri ya. Sebenarnya kalau orang bilang, lu pikir gue nggak punya harga diri, gitu kan? Iya. Sebenarnya semua orang ada harganya. Berarti semua ada harganya. Semua ya? ada harganya. Iya, makanya Sekarang gini makanya, misalnya. Gini, berarti lu setiap ngeliat cewek, Enggak, bukan gitu. Sekarang gue tanya itu nih. ada Lu punya pacar nggak? 2,5 juta kan? Bukan, sekarang gue tanya. Lu punya pacar nggak? Lu punya pacar nggak? Nih, menggiringan opini. Kalau gini, gue klarifikasi ya. kalau gue tanya punya pacar apa enggak, jawabannya adalah tergantung siapa yang nanya. Kalau gue nanya, Punya aja dah. punya. Oke, Punya. lu punya pacar nih. Kalau cewek cakep yang nanya enggak? Lu ternyata udah gendut ya. Dulu ya. Iya, Gendut, jelek, nyolot lagi. nyolot lagi. Songong pula. Udah gendut Untung sekarang udah ganteng, udah kaya lo ya. Enggak juga. Coba lu dulu kayak begini, oh enggak ya. Enggak, kalau dulu enggak bisa sombong, beda. Nggak bisa. Nggak bisa. Apa yang mau disombongin kan? Iya, nggak ada mau yang bisa makan disombongin. mau makan nasi pakai nugget aja tunggu ulang tahun. Tunggu ulang tahun temen itu Iya. juga. Ulang tahun sendiri gak bisa beli. Nggak bisa. Lu pernah gak dirayain ulang tahun di KFC, di McD gitu? Pernah, pas umur setahun. Berarti lu kaya raya, bro. Kagak cu, pas gue usia setahun ya bokap gue masih ada kaya-kayanya dikit lah. Oh, gue seumur hidup gak pernah dirayain di KFC, McD gitu-gitu. Makanya gue iri ngeliat temen gue dirayain di McD, KFC. Seumur hidup gak pernah, cuman pas umur 1 tahun, sisanya gue dirayain di sekolah, bapak gue datang bawa bakmi sama telur, itu pun masak sendiri mak gue. Iya kan, pernah gak lu sekolah gitu kan? Berarti lu sekarang tetap ngerasa masih kekurangan lah ya? Yaudah, ntar ulang tahun kapan lu? Lu mau bayarin gue? Iya di KFC. Lu pakai topi mau lu? Tuh, kayak gini ngerti gak lu? Semua orang punya harga diri. Iya kan? Mungkin harga diri lu ya Kalau gue KFC enggak, mungkin. gue enggak. Oh, Berarti lu lu kalau misalkan mau beli gue di Tony Romas gitu ya, Hotel Mulia, mungkin gue mau. Hotel Abis itu gue Mulia. suruh cium kaki lu, gue mau. Iya kan? Semua orang tuh ada harga dirinya, cuman lu negonya kurang pinter, goblok gitu Oh, negonya. negonya masih goblok Iya, ya? sekarang gue tanya nih misalnya, lu punya cewek kan, kayak Iya. tadi kan. Lu punya cewek nih, sekarang gue tanya. Lu deketin dia, lu beliin apa? Lu pasti pernah beliin dia kado dong, awal-awal. Mampus dah ini. Pernah kan? Gue jujur ya, Iya. gue pacaran udah 10 tahun. Awal-awal PDKT lu pasti, Itu dia gue udah gak inget. lu gimana sih? Misalnya lu putus nih sama cewek lu nih, Iya. lu gak ngerti lagi cara PDKT, lu mesti belajar ulang gitu. Kayaknya sih. Gue jujur, gue Tunggu, lu pacaran 10 tahun, sekarang lu usia 23 nih, berarti lu SMP, pacaran sama dia dari 13 tahun. Dari SMP. Belum punya income tuh. Belum punya income gue. Oke deh, sekarang Pas baru bapak gue buka toko itu. Oke, berarti yang sekarang udah gak PDKT ya, berarti cewek lu tuh hebat tuh. Hebat. Dia Dari lu nemenin kiss me aja udah sayang-sayang lu. Betul. Soalnya dulu kayaknya dia doang yang mau. Gak ada pilihan lain. Tapi lu sayang lah sama cewek lu kan, cantik Oh. kan. Iya. Iya, kok iya sama. Wih, dan Ini tanya, ini perlu tapi lu cewek lu cantik kan? Kalau Diam. enggak, kalau enggak, Ya. kalau enggak lucu nanti podcastnya dong. Oh gitu ya. Kita Oke, harus oke, cari oke. komedinya di mana. Tolong ya ceweknya Wirawan nih dipertimbangkan ulang. Oke lah, sekarang aja nih, sekarang gak usah PDKT. Supaya lu bisa hubungan baik sama cewek lu. Misalnya makan nih. Lu bayarin kan? Bayarin dong. Bayarin kan? Abis itu misalnya dia ulang tahun, lu beliin kado dong. Anniversary, kado dong. Ya Gue kan? anniversary gak pernah kado sih. Gak pernah kado. Oh, gak ada tanggal anniversary jangan. Ada. Ada. Tapi gak pernah beli Tapi apa-apa. gak pernah kado. Valentine Ada. Kalau minimal Valentine, coklat lah ya. coklat. Nah sekarang gue tanya, semua bayar gak? Bayar. Harganya tuh? Segitu Harganya harga. dia berarti segitu. Iya. Oh gitu. Sekarang gue tanya, Berarti misalnya lu lu, punya cewek nih? misalnya lu gak lakuin itu semua. Oh gak kebeli dia? Gak kebeli. Oh, sorry. Gak kebeli dia ya betul. Oh. Putus gak? Enggak. Misalnya dia ajak makan nih. Yuk makan yuk. Tapi patungan. Patungan. Lama-lama Kamu bayar putus sendiri ya. pasti. Lama-lama putus Terus ulang tahun aku gak dikasih kado. Walaupun misalnya tahun ini nih lu ngebeliin kado, dia diem doang. Tahun depan lu gak beliin kado lagi, dia diem doang. Tahun ketiga lu gak beliin kado, dia nanya gak? Kok aku ulang tahunnya gak pernah kasih kado? Oh iya benar ditanyain sih. Itu Lu ibaratnya- pengalaman banget lo ya? Iya bukan. Apa dulunya lu gak pernah beliin kado juga? Sampai sekarang gue gak beliin. Sampai sekarang ternyata ya. Sampai sekarang gak dibeliin tetep ya. Nggak, cewek gue low maintenance bro. Oh, maintenance. Jadi biayanya murah ya? Ini. Oh, jadi berarti maksud tuh harga dirinya dia? Oh gitu. Enggak dong. Gini bro, ada alasannya kenapa gue gak pernah beliin dia kado. Alasannya? Dia mau ngapain kan yang pegang uang dia. Jadi harga diri dia itu 2 kali lipatnya harga diri gue. Jadi duit lu dari dia juga? Dia juga, dia mau pegang apa segala macam. Iya tanya orangnya. Iya kan, lu mau pakai tinggal pakai kan? Tuh, dia mau transfer tinggal ketik bro. Itu harganya tak terhingga berarti unlimited. Oh. Nah, kalau gitu dilihat menurut gua, kalau gitu menurut gua lebih ke tolol sih lu. Katanya financial advisor. Masa duit dititip ke cewek? kan ini financial planner gua dia.
Iya kan calon istri financial planner. Sekarang gue tanya nih, misalnya lu Emang udah married. serius? Udah dong. Yang bener lu. Serius. Emang kayak lu ditanya cewek lu cantik kan? Cewek lu cantik gak? Iya. Ya Lu udah, tanya coba tanya gue. cewek lu cantik gak? Cantik banget. Cewek kedua paling cantik dunia. Cewek kedua. Nomor satunya hanya Geraldine. Oh. Enggak. Yang pertama mak gua dong. Sama mak lu, yang Mama kedua gua paling baru cantik. Anya. Baru Anya. Bukan dia juga tetap ya. Sama aja nih. Tapi bener dong, berarti kan semua orang ada harga dirinya. Semua dari gue gak setuju sih. Cuman dengan katanya kasar, kata-kata. katanya kasar Iya, kan. betul. Kelihatannya kasar. Tapi kan sebenarnya bener gitu. Sekarang gue tanya lu kerja, kalau lu nggak punya harga diri, jatuhnya lu gratis dong. Segala sesuatu yang nggak ada harganya gratis dong. Contoh di jalanan ada batu nih, ada harga nggak? Nggak ada. Lu ambil, gratis Boleh, kan? iya. Boleh kan? Berarti kalau lu sewa karyawan, lu beli harga diri dia dong hitungannya. Oh iya, value-nya money dia, energi dia, effort dia kan gue beli. Sekretaris gitu-gitu. Iyalah. Gue jadi sekretaris nih. Sekretaris juga karyawan. Ini kenapa harus sekretaris sih? Kan sekretaris juga karyawan. Karyawan tuh banyak loh, maksudnya kayak ada. Gue kasih contoh salah satunya maksud gue. Ini ada pengalaman lu emang sekretaris ya? Lu Nggak punya ada, sekretaris ya? Nggak ada, gue gak punya sekretaris. Oh nggak punya? Nggak punya. Gue punya. Siapa? Itu Mbak Vira di kantor gue. Dia ngurusin admin, sekretaris bener emang kayak lu. Sekretaris yang lain. Yang gue maksud juga yang bener. Nah, maksud Kayaknya gua- otak lu yang salah sih. Maksud gue biasanya. Dan gue terperangkap nih sama dia nih dan jebak nih. Gue takut jadinya sama lu. Takut kan lu, takut kedorong ke jurang kan. Tadi gue mendenis gue hampir Enggak ya digituin. guys, ini ya, ini bener ya guys penggiringan, ya. Ini bener, penggiringan ini bener opini. ya guys ya. Jadi kayak tapi serius kan, misalnya kayak sekretaris, misalnya dia punya skill admin nih, dia bisa pakai Microsoft Word, Microsoft Excel, gue beli nggak? Itu lebih ke sewa sih dibanding beli. Iya, tapi kan gue beli waktu dia seenggaknya. Waktu kan kalau sewa nih, udah habis masa sewa, gue balikin dong. Iya. Kalau beli, Kan dia kalau udah resign juga hitungannya balikin juga sewa kan. tapi kan jasa-jasa sebelumnya, semua filing yang dia udah bikin jadi punya gue. Masa gue balikin ke dia? Oh, Enggak dong, berarti iya. beli dong. Hmm. Kalau sewa contoh kayak ruko ini nih kita sewa kan. Nanti kalau masa sewanya Ini habis, kok beli lah. sewa Udah lah. bilangnya beli. Don't rich people difficult. Sorry ya bro. Ini kalau misalkan CHM diinvest sama lu baru kita beli. Invest dong makanya bro. Invest dong, Invest 5M lah, 5M lah, gak usah gede-gede. Banyak amat 5M. 5M dikit Lu mau loh. beli apa 5M? Udah Gua aja belum punya kurang. rumah sendiri. Bohong lu. Lu sih. Punya pulau tapi. Gak punya rumah, punya pulau. pulau apa? Pulau Kapuk Mas. Nggak punya. Pulau Gadung. Nggak punya. Gue bahkan belum punya rumah sendiri. Masa sih? Seriusan gue. Gak percaya gue. Tadi katanya ngobrol sama Denis, denger-denger minus aja 200 juta. Itu gak masalah kata lu. Iya 200 juta sih bisa biaya hidup gue setahun loh. 200 juta kalau udah kena gambar market lu bisa ngapain? Tapi kan kata lu duitnya gak masalah. Iya. Kalau iya ruginya 200 juta berarti 200 juta tuh tadi 30% lah, ya kan? Berarti 100%-nya berapa? 1M. Tuh belum top up. Top up, lu top up lagi tadi lu bilang bisa 2M, bisa 3M. Buset banyak amat gak segitunya nih ceritanya udah mulai ngarang nih 2M, 3M. Tadi lu bilang top up kan? Iya Gue kan? udah mulai takut sama orang pajak sekarang. Kalau dilihat-lihat begini ya. Ya kan berarti misalnya di saham, kan secara financial planning. Nah ini membedakan gua sama agen asuransi lain nih yang tadi kita Iya. ngomongin Oh nih. jadi kalau lu bedanya lu ada asuransi ada investasi ya? Bukan, gua Bukan sama aja tetap tapi asuransi juga kan? ngerti financial planning nih. Oh. Misalnya kalau investasi kan biasa ya, normalnya secara teori 20% dari income lu. Bener dong, Iya. setiap bulan kan. Lu bisa minus 200 juta, porto lu 1M. Berarti lu DCA katakan 20%. Setiap bulan lu bisa taruh 200 juta, minimal income lu 1M. Per bulan. Nah, bener kan? Iya. Oh iya tuh, iya kan? Bener kan? Cara pikir lu bener. tapi yang gue lakuin gak sesuai sama cara pikir lu Oh, aja. gitu ya? Iya, gitu. Oh. Ini lebih ke menghindar masalah aja. Gua sampai gak tahan anjir ngomong. Ini kenapa ngeri amat ya angkanya ya? Jangan ngomong angka itu. Dia mukanya lucu juga anjir. Aduh. 2 juta, 1M, 2M, 3M, ember. Iya tapi Gue bener belum kan? sekaya David Noah sih kayaknya. Udah. Fit, parah Fit, diomongin Fit. Soalnya David Noah portonya kelihatan 4-5M. Parah lu, ngomongin lu porto orang lu, ntar jadi piksa sama orang pajak. Karena dia udah kasih lihat sendiri. Oh iya. Berarti gak salah ya? Berarti gak salah dong kalau kita bahas. Nah, ini. Kan gue gak menjelekan juga. Gue bilang Iya, bener bagus sih. fit duit lu banyak. Benar, kok. benar. Yang susah gua. Oh gitu. Yang kaya Sadra.
Duitnya 2M juga katanya. Enggak lah bro, jangan ngomong gitu, ntar nasabah, nah ini pola pikir nasabah suka gitu tuh. Oh, pola pikir nasabah. Ntar iya, nih gue bayar premi mahal-mahal cuma buat agent jalan-jalan, pikirnya gitu, ntar pusing gue. Tapi kan emang bener buat cewek lu semua. Iyalah, emang gue kerja bakti, kan gue kerja, kayak tadi cerita lu, Itu ya kan? lebih parah dari kerja bakti lu, itu kerja rodi. Nah makanya, Kalau kasih ke cewek semua. nah itu. Ya makanya tuh, harga diri gue udah gak ada nih sama dia nih. Udah nggak gratisan gue mau diapain sama dia udah terserah. Terserah. Iya kan udah gak ada harga diri gue di mata dia gitu kan. Nah maksudnya kayak, balik lagi nih, kenapa dia ngomongin harga diri, tapi intinya lu ngerti kan ya? Iya. Maksudnya Semua orang tuh ada harganya. ya dipikirnya ya sekarang misalnya kita ngomongin lu nih, misalnya gue tawarin lu kerja nih, jadi karyawan gue misalnya gitu ya. Kerjaan lu jadi personal assistant gue, lu aturin jadwal gue, lu ingetin gue, lu bangunin gue, telepon by call. Gue bayar lu 1 juta sebulan, mau lu? Enggak lah. Gak mau, kenapa? Karena value-nya terlalu kecil. Nah tuh, lu pikir Ya, gue gak punya harga diri? Sebenarnya itu terms yang salah kan? Gak punya harga diri, sebenarnya lu punya harga diri, tapi harga lu berapa? Lu maunya di value terlalu berapa? rendah mungkin ya. Terlalu rendah. Sekarang lu tanya 1M sebulan lu mau? Oh berarti lu punya PR dong sebenarnya? Gak punya, Oh, ini iya. contoh. Kalau piaraan? Ada. Piaraan beneran, gue punya anjing 3 bro. PR sama piaraan. Ini orang gila nih. Enggak beneran, gue punya peliharaan, tapi Punya PR piaraan, gak punya, nggak punya. PR gak punya. PR gue cewek gue sih, jurusanan PR, lulusan PR dia. Cewek lain? Gak ada bro, jangan bikin skandal di sini bro. Ini ada cewek gue, bahaya bro. Nggak mungkin, dia Nggak tahu ada. kayaknya. Gak ada bro, sumpah. Dia udah tahu borok-boroknya gue. Nah misalnya nih, lu jadi PA gue nih, personal assistant, 1M sebulan, lu mau gak begitu? Cuma kerjanya ngatur schedule Oh kalau gue. itu iya. Mau kan? Mau, berarti harga diri se-M. Nah iya kan? Selesai. Udah buka lowongan berarti? Yang kan contoh. Kira udah buka lowongan. Gak ada segitu. Gak ada segitu. Gak ada gue. Gak ada, tapi lebih maksudnya. Emang gak ada, 2M ada. Ada lah bro, duit masih mobil masih nyicil gue. Rumah juga belum ada gue. Itu bawa BMW siapa ya? Dennis. BMW Dennis bukan BMW lu tuh. BMW gue, cuman Tuh, masih denger, guys. nah itu masih nyicil kan. Kalau kan beli BMW cash juga gak masalah Mobil besok. gue Innova. Nah itu biasa orang kaya gitu bro. Itu juga dari bapak gue. Itu orang kaya biasa gitu bro. Gak mau flexing. Kalau lu masih orang Maksud susah. tuh kalau orang miskin tuh suka flexing? Ya, Kayak siapa sih? OKB kayak gue kan. Kayak lu. Contohnya yang lain, Flexing. contoh yang lain. Lu jangan jermusin gue dong. Dia nanya lagi contohnya yang lain. Contoh yang lain gak ada? Gak ada. Gak cuman gue aja udah. Gue paling buruk, paling flexing dah gue. Lu udah paling buruk, paling flexing deh. Nah dan balik lagi deh. Pulang gue. Balik mana? Sampai mana tadi ya? Oh ya cerita SD. Lu kan trauma nih, berarti kan lu bukan trauma sih, lebih kayak kesel kan. Karena lu kan, nah maksudnya orang kaya cita-cita jadi kaya itu kan transit. Karena pada saat definisi kaya apa sih, lu punya uang banyak kan. Ibaratnya banyak lah gitu. Lu bisa beli ya, bisa beli rumah, bisa beli mobil, bisa beli. Nah itu definisi gue. Definisi gue bisa beli apapun yang gue butuh. Apapun yang lu butuh. Ya. Bukan yang lu mau dulu Bukan kan. Yang gua penting mau, yang lu penting butuh, gua bisa cukup dulu. Bisa cukup dulu. Kalau bisa bonus, bisa beli yang lu Bisa, mau. ya. Lebih enak Bonus, lagi, itu ya. bonus, itu kaya kan. Nah tapi kan itu transit. Artinya lu mau punya banyak uang, tapi kan caranya bagaimana? Nah itu yang gue gak tahu dari gue kecil. Tapi lu udah awal goalsnya gitu. Pokoknya gue Awalnya pikirnya iya pikirnya begitu. what-nya dulu nih. Iya. Habis itu kepikiran why-nya, kepikiran how-nya gimana? Pas gue mulai kuliah. Nah lu masuk binus tuh tadi Masuk tuh. binus kan gue kuliah IT segala macam. Gue belajar nih, gue liat program walaupun gue bego ya ngoding. Tapi gue ngerti lah sedikit-sedikit. Gue kayak bikin HTML, bikin website gitu-gitu. Jadi gue ada terima kerjaan juga kayak gitu. Bikin web orang. Tapi sekarang udah gak terima sih. Karena dulu kemurahan ya. karena itu gue jujur ya, bikin satu website tuh gak bakal mahal. Kalau lu website cuma apa sebutannya, profile doang. Profile tuh maksudnya Company profile gitu company ya. profile gitu, cuma selembar-selembar. Kayak Paling contact about us. 4-5 juta paling. Murah dong. Iya. Itu pun belum tentu tiap bulan ada yang Bikin website. bikin website. Ya ngapain mereka tiap bulan bikin website ya? Betul juga kan. Iya kan, Makanya benar. menurut gua. Jadi menurut lu, Gak worth it. jadi menurut lu nggak, sorry, cek. Nah udah. Jadi menurut lu nggak worth it? Kerja begitu, kerja bakti. Oke. Tapi ini disclaimer ya guys ya. Maksudnya bukan berarti pekerjaan Ya, programmer betul. itu jelek. Betul. Ini pandangannya si Wirawan nih yang Kalau- terlalu kaya. Kalau gua kan freelance. Gue Oh, lu jujur aja, gue kan freelance. freelance pas itu. Lu nggak di under agency berarti? Enggak di ada under agensinya, enggak ada under company apa. Cuma kalau ada teman nanya, ini ada yang pengen bikin ini enggak? Ya bikin. Oke. Bikin ya bikin, udah. Cuma Tapi 45 juta. Cuma nggak menurut gua cukup. itu enggak cukup. Duit 45 juta sebulan di Jakarta. Itu tahun berapa sih? 2019. Cukup lah. Dulu gue nge-MC. Segituan juga sebulan, 4 juta, 5 juta. Cukup gua. Udah sampai foya-foya. Udah sampai foya-foya. Iya. Ah, lu hidupnya terlalu boros bro. Ekspektasi lu terlalu tinggi. Mungkin bisa jadi. Lu habisinnya buat apa? Kalau beli wine gak cukup.
Oh, dibahas yang tadi ini. Iya kan? Masalah clubbing nih. Iya berarti kan? sekarang. Hah? Tuh kalau Amer cukup. Nah, nggak Ceban doyan. pertama, patungan lagi. Nggak doyan, Amin. Kondehan. Tuh. Nah iya kan berarti standar dia ketinggian. Bukan standarnya ketinggian, tapi emang nggak enak menurut gua. Wah, lu gak Kalau relate lu sama masuk- gue bro. Lu Crazy Rich gak relate sama gue sama Dennis nih. Kita dulu orang Iya, hemat. gua crazy yang lu yang rich tuh. Masuk. Kayaknya kan juga orang Glenn anak Livet kampung masih ya. masuk kan? Masuk. Oh. Itu di Glenn Livet aja Dennis beli dari tahun lalu loh. Minumnya Emang seicip-icip iyalah. Karena kita sayang. Nah kalau lu wine kan habis 1 botol semalam. Nah beda, kita gak bisa relate. 4-5 juta cukup buat gue. Gak bisa, mungkin pergaulan gua sih yang salah. Kalau gitu. Mulai denial, salahin pergaulan. Mungkin karena pergaulan gua terlalu boros sih. Oke, terus? Soalnya Oke, jadi 4-5 juta gak cukup nih. buat gua nggak cukup. Buat pergaulan lu gak cukup lah Kayak katakannya. kita makan sehari cepet aja. Itu udah mepet banget. Tuh. Gue pulang, serius gue pulang kuliah. Di sebelah kampus gue kayak Dennis gitu, ada warteg 20.000 kenyang loh. Warteg 20.000 kenyang. Iya 15.000 20.000. Untar. Nasi kuat telur tempe goreng. Kalau di kampus gue kan Sudirman 20.000. Mereka pedagangnya juga lebih mahal. Binus juga murah sebenarnya. Cuma kan lu gak setiap hari di kampus gitu. Lu pulang ke rumah kan. Pulang ke rumah lu makan dong. Makan di rumah lah. Atau Gojek. Nah kan Gojek tuh. Mak gua gak masak jujur aja. Kan lu bisa masak. Dennis saya masak sendiri. Gue juga masak sendiri bro. Nasi telur sama garam enak loh. Berarti gue males udah gitu aja intinya. Kita gak usah denial. Kita gak usah denial. Iya gue males bro anjing. Kalau denial gak bisa udah kita jujur aja. Mak gue gak masak. Gue beli di luar. Beli 20.000 lah. 20-30.000 makan doang. Makan sehari 2-3 kali. Belum nongkrong. Oke. Terus jadi gak cukup. Nongkrong tempat kopi aja. Kita ngomong janji jiwa deh. 20.000-an kan satu kopi kan. Iya. Gimana bisa cukup 100.000 sih sehari? Kalau menurut gue, Oh gue gak gak cukup. cukup. Oke lah menurut Wirawan gak cukup. Jadi akhirnya lu memutuskan untuk kayak ini gak enough nih. Ini gak cukup nih Iya. kerja kayak gini. Iya betul. Tapi ini sebenarnya mindsetnya bukan salah ya. Ini kita Iya. bercanda ya. Ini ngomongin seriusnya ini bagus Wir. Karena kan kalau lu merasa cukup terus. Ya Iya. karena baik karena untuk bersyukur ya. Cuman ada satu momen lu harus termotivasi kan. Karena supaya nge-push limitnya. Bener. Karena lu nggak akan tahu seberapa jauh lu bisa pergi. Hmm. Kalau misalkan lu nggak ada rasa penasaran untuk menantang diri. Hmm. Cuman asal nggak berlebihan, nggak merugikan diri lu, tidak bikin lu burn out kan. Yang penting Iya, kan iya. lu tetap tahu rasa bersyukur. Nah akhirnya lu ngapain? Setelah itu gue mulai cari kerjaan lain. Hmm. Tapi ini ada kerjaan jadi SEO. Hmm. Jadi SEO ini. Hmm. Itu gajinya di atas 10. Belum deh, belum. Kalau awal-awal enggak di atas 10. Hmm. Maksudnya seiring berjalannya waktu ya nyampe gitu. Hmm. Nah, gaji awal setahu gue 5 jutaan ya. 5 juta 5 jutaan. Jadi di SEO. awal. Ya SEO lah. jadi SEO. Udah kerja. Itu udah mulai cukup tuh duitnya. Hmm. Mulai invest juga Oh. di situ. Oke. Tapi awal lu belajar invest dari mana? Gue nonton, nah ini gue lupa kalau pertama kali banget. Emang yang gue inget Dennis dong. Oke. Jadi lu Pertama liat kali Dennis. banget. Iya. Itu pertama kali Dennis kayaknya deh. Nah gue lihat tuh dia, expert banget kan kalau ngomong kan. Iya. Semangat banget kan? Iya. Banyak taunya dia. Banyak taunya. PR-nya bagus dia. Iya, piaraan kan. Piaraan lagi. Itu bahasa baru ya. Ntar gue pakai buat kalau misalnya gue bawain seminar. Piaraan. Enggak, dulu tuh ada jokes yang mirip kayak gitu. Apa tuh? Kalau gue biasanya lu punya sekretaris, misalnya kan nyari sekretaris nih. Lu sekretarisnya yang modern atau yang kuno? Yang tradisional atau yang modern? Beda loh. Beda apa? Beda. Kalau yang tradisional, kalau ketemu lu ya kan, sapaannya beda sapaannya. Kalau tradisional sapaannya tuh selamat pagi Pak, gitu kan. Kalau yang modern, bangun Pak, udah pagi. Oh, Beda kan? Oh. Beda itu yang modern gitu. Oh, iya, iya. Sapaannya beda bro. Iya, Selamat iya, pagi Pak sama bangun Pak, udah pagi. Beda. Hmm. Nggak, bercanda. Tidur Oke. bareng ya. Pengalaman. Enggak. Ini jokes udah di orang bukan gua, Ya sumpah. bener lu. Demi gua nggak ada bisnis kayak gitu. Nggak ada. Jual lu ya, jualan. Kagak demi. Lu abis ini di komen orang chat gue semua nyari sekretaris-sekretarisan lagi. Gelo nih. Oke. Sampai mana sih tadi? Gue udah lupa. Oh ya lu Dead Dennis kan kontennya berapi-api. Oh iya, kontennya berapa api. Seakan-akan lebih tahu dari Tuhan deh.
Iya lagi gue kalau nonton Dennis saya lagi ngantuk ya denger konten dia jadi semangat kerja lu nggak tahu kenapa. Padahal ngomongannya bukan kerjaan. Bukan kerjaan ya, dia seakan-akan dia kalau ngomong tuh Padahal gue apa bener nih orang gua lebih ketemu tahu dia dari kan- Tuhan ya. lebih tahu dari Tuhan. Apa dia punya agama sendiri ya di sini. Kita nih Den ya. tapi emang iya gue ketemu dia itu kelebihan dia lah. Gue ketemu dia hampir tiap hari. Hampir tiap hari. Ya maksudnya komunikasi hampir tiap hari lah sama dia. WA atau ngobrol kan ketemu kan juga sering kan. Cuman kalau liat dia ngonten tuh beda gitu. Kayak semangat happy banget ya. Kayak semangat. Berarti Gak bosan-bosan gue. Berarti hidupnya gak semangat. Cuman Cuma semangatnya Ini- kurang. bedain ya bener. Orang ngonten sama orang asli. Kalau dia di kehidupan asli ngomong kayak gitu apa nggak kayak orang gila dia? Oh iya juga. Iya kan? Ketemu orang kan lu bayangin dia pesen Starbucks kan. Mas, pesen vanilla latte 1. Ya kan pusing orang juga kira orang gila. Gitu kan? Ya betul. Ya, Jadi kalau di konten itu ada konten tuh tujuan. biar bisa menarik Iya. penonton aja ya. Ada tujuannya. Nah, lu lihat Dennis konten nih. Jadi lu belajar dari Dennis ibaratnya pertamanya. Gue lebih ke ini kayaknya. Apa sih itu yang pertama kali? Apa tuh? Sekuritas lu. Ajaib. Aduh sebut merek. Sekuritas apa yang lu endorse ya? Sebelum Ajaib ada gak? Nggak ada ya? Berarti Iya. gue nonton siapa ya? Kapten Saham ya kalau nggak salah. Kapten Saham. Apa siapa ya? Gue lupa deh. Hah? Sekuritas ya. Emang sekuritasnya apa? Ipot. Gue pertama kali Ipot. itu. Ipot banget. Oh, Timothy Ronald. Oh, bukannya. Ipot ada pernah post. ngomong gitu Ada. ya? Ipot Oh iya, Mire. iya. Kayaknya gue gara-gara nonton konten itu deh. Jadi gue lihat ada yang, lu bahas ya? Red fee-nya berapa, ada gak sih? Kayaknya ada ya, lu ada bahas itu kan? Iya, fee transaksi. Nah ya. 017, 027 gitu-gitu. Ya itu ipot kan, 0,19, 0,29. Gue denger dari dia kayaknya, ini fee-nya emang paling mahal nih, tapi Fiturnya bagus, sesuai ada gitu robotnya ya. gitu-gitu. Lu ada bahas kayak gitu kan? Nah di situ itu gue download. Itu gue nonton dari Dennis, walaupun dia nggak ada referral. Nah kalau itu bukan promosi, cuma edukasi aja kan. Iya. Nah gue nonton tuh di situ, gue liat, oh yaudah gue download nih. Gue nanya teman-teman gue satu-satu, siapa yang ngerti saham gitu. Sumpah lu tanya kayak gitu. Sumpah gue tanya satu-satu. Temen nongkrongan nih. Temen bukan pertama teman tongkrongan lah, tapi teman tongkrongan gue kan tahu goblok-goblok kan. Ya udah kita ganti tongkrongan, tapi Ganti tongkrongan. ganti tongkrongan. Bukan tongkrongan Bukan Poncundan tongkrongan. lagi. Ini tongkrongan anak gaul justru. Oh, ini Nah anak justru gaul. gue geser ke tongkrongan pecundang. Oh, jadi karena lebih pintar. Karena freak kan orangnya. Iya. Geek lah bukan freak. Kayak komputer geek gitu ya. Ya gitu lah. Jadi pasti kan lebih pintar kan. Mm-mm. Gue tanya-tanya, ada satu cewek yang ngerti. Uh. Cakep lagi. Siapa namanya? Waduh itu rahasia dulu. Oh, pacar lu. Bukan. Tapi cakep. Cakep. Mau jadi pacar lu? Nggak tahu. Bercanda. Sekarang orangnya udah punya cowok. Udah punya cowok. Udah mau nikah juga. Tapi lu juga udah punya cewek. Gak apa-apa lah. Ya, nggak apa-apa. Gue cuma bercanda tadi. Mm-mm. Nah gue Nggak, maksudnya gak apa-apa cobain hal yang baru. Oh, sama bini orang. Lu mesti jagain cowok lu sih ini sih. Dia udah mau cobain bini orang, hati-hati deh. Bini orang saingan lu cuma satu rebutnya. Iya betul. Lakinya. Betul. Cewek jomblo saingan lu banyak. Banyak. Gampangan mana lebih menantang mana? Gampangan mana? Tapi secara hukum salah jadinya. Ini kan risk reward nih, kita ngomongin risk reward. Gue demen nih. Gue demen yang kalau udah Risk reward bahas management dong. Ya, risk reward Nah, sekarang gue management. tanya, misalnya Gue suka yang merahnya lebih gede dibanding hijau sih. oh kok gitu? Oh, dia nginvest bukan buat cuan, Den. Dia Iya. nginvest buat buang duit. Kebanyakan duit dia bingung mau kemana. Enggak gitu. Enggak gitu. Enggak mungkin orang invest nyari buang duit gitu. Siapa tahu Semua kan. invest usaha nyari duit. Iya sih. Walaupun yang bertahan sedikit. 1:5. Belum tentu juga loh. Ya belum Bisa tentu ya. 1/10 kayaknya. Yang bertahan. Jujur ya. Yang Iya. bisa fight di market. Jujur. Psikologinya sih serem ya. Susah Susah. banget. Fight. Apalagi lu. Oh ya 2022 sih lagi goyang-goyang ya. Goyangannya enak tuh. Enggak maksudnya goncangan yang digoyang enak. kalau Kan boleh. jorok kan pikiran. Maksudnya goyangannya enak, bisa ngambil tektokannya, ambil opportunity, Volatilitasnya. volatilitasnya. Ya kan? Oh, gila, Agen gua asuransi. udah berusaha nyelamatin lu nih. Jangan Agen sampai asuransi. kejebur lagi nih. Apalagi mau digoyang. Oke. Ya lu bayangin kayak lu investor-investor baru gitu. Apa enggak kusut di kocok market. Apalagi lu denger kata-kata invest bang. Tapi drop terus. Iya, iya. Oh ada satu lagi nih. Hal yang bikin gua kejebur di saham. Maksudnya bukan kejebur tapi jatuh. Mm-mm. Dimana ketika orang bilang semakin murah semakin bagus. Iya benar. Karena barang murah kan borong karena kita percaya dia bisa naik dong. Kalau menurut gue itu salah. Emang salah. Mending kan
kita beli barang yang sedikit udah naik, tapi kita tahu dia bakal lanjut naik. Iya. Jangan udah beli yang rebound. di downtrendnya. Bener. Zaman dulu, gue tuh nyari sama yang downtrend bener, karena gue anggap murah. Lu AVG down terus. AVG down terus, Makin jauh dong. makin jauh tuh. Ini sampai sakit kepala, sampai 2 kepala sakit. Kepala mana? Kepala atas. Kepala lu emang ada berapa? Pak? Atas sama mana? Apa mana? Lu tahu dong. Oke, terus? Dari situ gue baik belajar. Oke. Karena Dennis gak pernah ngejelasin. Jangan beli di downtrend, lu gak pernah jelasin kan? Lu selalu bilang beli di murah, bagus. Saham bagus. Ya gak tahu, kan gue dengerin lu. Lu untuk Bohong aja sekarang dia. bohong lagi sekarang. Sekarang bohongin gue. Tuh. Jadi Dennis pernah bilang, lu carinya tunggu konfirmasi. Pernah dia bikin konten kok. Jadi misalnya ada downtrend nih. Itu setelah bikin konten sebelumnya. Gua kemakan konten sebelumnya. Jadi konten ini belum kemakan, yang ini udah kemakan gua. Udah klarifikasi. Hah? Harus makan semuanya baru bisa dong. jadi pinter lah ya. Makan jangan setengah-setengah dong. Iya. Jadi kalau makan semuanya jadi gendut. Jadi gendut. Soalnya tadi dia ada bahas soal laporan keuangan Medco tadi di luar kamera. Gila ya. Wow. Kan gua gak ngerti. Iya. Gue gak ngerti. Jadi gue nanya-nanya Dennis, ini apa sih bagusnya Den gitu. Dia ngajarin gue, nih PS-nya kali 2 nih dari kuartal sebelumnya gitu. Gila. Kita tadi gak gitu deh. Kayak gak gitu ya. Kita tadi gak gitu deh omongannya deh. Atau tadi omongan siapa itu berarti. Omongan siapa. Tapi hebat ya Dennis ya. Iya. Ngerasa gue, dia berhasilnya cepat banget. Iya. Salah satu paling hebat. Iya. Top tier lah lu. Pioner saham. Jilat aja terus. Dennis. Pioner. Pion. Berarti lu hitungannya ratu lah. Ratu. Rajanya Timothy. Wah ngatain. Raja cuma bisa maju selangkah loh. Ratu. Paling lemah loh Raja di chess. Tapi Maksudnya apa nih? Tapi ratu kalau dimakan mati gak apa-apa. Oh. Raja gak bisa mati. Bisa lah, di skakmat udahan. gimana? Udahan kan. Oh. Jadi maksudnya. Kalau Timothy mati Dennis udahan ini- saham. Gak gitu. Jadi maksudnya si Dennis ini bawahannya Timothy. Kok lu giring opini? Wah. Raja sama ratu sebelahan. Yang Ratu ngelindungin siapa? Nyerang raja lawan. Kalau dimakan, mana yang dimakan nggak apa-apa. Udah, bahas balik lagi nih. Jangan ngomongin catur nih. Kan lagi ngomongin saham nih. Kenapa jadi ngomongin. Oke. Kan gue ngomong pioner. Oke, Nggak ada pioner pion-pionnya. saham. Iya Terus? pioner saham. Jadi gue liat dia kayak gue agung-agungkan gitu. Oke. Dulu dia kapten saham Timothy. Sama Axel. 4 orang itu yang gue. Sama Belpin atau lagi. Belvin VIP. Iya. Kenapa ianya begitu? Kenapa lu ketawa? Kayak nggak yakin. Kagak kan gue tanya Belvin VIP. Iya Belpin. Oh, oke. Kenapa lu ketawa sih? Kenapa lu ketawa? Tuh kan lu yang ketawa. Gue gak tahu. Karena lu ketawa dulu. Gue gak tahu apa lo bro. Gue nagih asuransi. Oh, lu lagi asuransi. Jadi belum ngerti investasi dong? Ngerti. Oh ngerti. Mm-mm. Coba jelasin gue dong. Lu tau Belvin kan? Tahu. Tahu doang gak kenal. Oh tahu doang gak kenal. Tahu, Tahu tahu. kelasnya dong. Gak tahu. Nah kelasnya gue gak pernah ikut. Lu gak pernah ikut? Gak pernah. Karena gue gak kenal. Gue ikut kelasnya yang gue kenal. Gue pernah. Dennis. Terus Gue pernah ikut. terus gimana? Waduh. Kenapa waduh? Bagus. Oh bagus. Ya. Bagus. Waduh bagus Oke. banget. Terus abis itu lu belajar sesuatu yang gak lu belajar dari Dennis? Enggak juga. Enggak juga. Enggak belajar. Kenapa bisa gak belajar sih? Lu ikut kelas emang tujuannya apa? Niatnya belajar. Tapi Enggak ada pelajarannya. gue gak ngomong ya. Gue gak mau ngomong. Enggak. Dia tuh pinter juga. Gue gak bilang dia jelek. Oke, Tapi emang gak banyak pelajarannya. Kalau di SSI. Kita dikasih kelas. Ada Zoom barengnya juga segala macam. Wih, Kalau di Belvin gak ada. Beda itu aja. diskusi ya. Iya. Tapi kalau saham lebih cepat naik Belvin. Wush. Kok bisa gitu ya? Nggak tahu kalau itu. Gak tahu kalau itu. Oke. Lebih baik kita ngomongin balik lagi kenapa sih saham kenapa jadi Belvin? Iya, gue juga takut. Maksud gue lebih cepat naik aja sahamnya Oke. dia. Jadi tapi lu nggak kaya dari investasi kan? Begitu Enggak. lu kerja ganti di bidang SEO tadi, lu kan dapat income lebih. Tapi udah cukup belum? Kan kita Belum ngomongin juga, cukup belum juga. ya? Gue lebih ke belum. serakah sih. Gue Serakah. invest sih nyari duit juga. Oke. Lu nginvest nyari duit juga nih. Tapi banyak tuh yang lu taruh di investasi income lu itu. Banyak banget. Banyak banget Banget. kan? Mungkin invest gue 90% ya. Mm-mm. Gue masukin ke saham. Wah, kayaknya gak sehat tuh. Emang gak sehat jujur ya. Terus? Tapi gue kalau gue nggak sampai gue udah gajian tapi gue nggak punya duit nih. Mm-mm. Gue minta ke bapak gue. Lucu kan?
Gue gak berani ketawa bro. Gue ngehargain lu. Gak apa-apa. Oke, minta ke papa. Gue minta ke bokap gue. Bokap lu kasih? Kasih aja sih. Tapi gue jarang minta. Seberapa jarang? Terakhir kali gue udah gak inget. Oh berarti jarang banget dong? Jarang banget. Iya emang jarang banget dong. Kecuali. Buat bayar parkiran mobil. Karena gue belum punya parkiran sendiri. Buat bayar bensin. Plus servis mobil. Ya. Udah itu. Itu masih wajar, masih oke lah. Karena itu menurut gue sayang pakai duit gue. Lebih ke pelit sih hitungannya emang. Bro, lu ini pelit juga ya gue liat ya. Emang sayang itu mahal banget loh. Berapa emang? Bensin sekali sih bisa 700. Oh ya sekarang bensin gue setuju mahal banget sih. Jadi salah siapa? Ya gak salah siapa-siapa ya. Salah dunia. Salah minyak dunia dong. Ya, harganya dunia tinggi dong. gitu. Gak salah siapa-siapa kan. Gue pengen jeburin lu. Lu jangan gue. Jangan nih. Jangan dong. Gue dari tadi udah takut nih jawab-jawab lu. Kenapa lu jadi tanyain gue? Ini gue jadi podcastnya lu nih. Gue juga pengen tahu ya salah siapa gitu. Gak ada, salah minyak dunia lah. Salah Ya minyak itu karena perang. Kita itu force major gak bisa kita kontrol. Hmm. Bijak kan jawabannya gue. Bagus. Itu yang Emang objektifnya teman-teman, gitu. Iya, teman-teman pasti nunggu jawaban itu. Minyak Iya. dunia yang salah. Minyak dunia. Kan bisa subsidi. Gak ada salah, yang salah kita lah. Yang salah Kenapa kita ya. kerja gak lebih giat? Oh, ini Harus dia. raise cash ya kan? Itu dia gue setuju. Kenapa lu gak kerja lebih giat supaya sampai beli bensin tuh murah? Bener. Bener kan? Sekarang gini misalnya kayak, ya gue gak tahu pemikiran lu, tapi harusnya kita sepakat ya. Kalau misalkan harga barang naik, inflasi naik, ada stagflasi gitu Ya, segala macam. Itu kan di luar kontrol. Betul. Di luar kontrol kita dong. Kita Betul. nggak bisa ngontrol inflasi, nggak bisa ngontrol stagflasi. Maksudnya Elon Musk nggak bisa ngontrol itu. Siapa kita kan? Yang bisa kita kontrol apa? Sizing kita, energi kita, effort kita, waktu kita kerjain lebih banyak kan, supaya kita bisa mengimbangi perkembangannya kita itu. bisa tahu porsinya lah ya. Bener. Kalau misalkan kita bilang inflasi nih harga naik, oh ya udah kalau gitu income gue harus naik, kerja lebih giat. Bener nggak? Betul. Kalau kita salahin orang terus, makin lama negative attitude, kita mau kerja jadi nggak enak, mood kita jelek. Justru ujung-ujungnya ini kita makin gunanya buruk. cerita anak muda ya. Iya edukasi. Bikin positive vibes anak mudanya. Bener. Kalau lu hari ini kayaknya ngotorin. Sorry banget ya. Tapi gue jujur. Nggak, tapi gue terhibur loh podcast sama lu loh. Iya. Jarang justru loh ada narasumber kayak lu. Justru perlu orang kayak gitu. Bener. Gue jujur. Gue pernah juga nanya-nanya orang kayak gini. Balas seadanya. Capek. Hah, maksudnya balas adanya? Gue nanya dia balas seadanya. Capek. Iya capek sih. Karena Rasanya- nggak ada bahan ya. Ini gak ada bahan. Lama-lama habis lah. Iya. Gak nyampe 15 menit juga lu enek. Iya bener. Jadi harus ada bahan kan. Harus Ngomongnya ada bahan. lancar. Bahan apa tuh? Ya bahan ngomongan dong. Bahan ngomongan. Bahan apa emang? Ketawanya jorok aja. Gimana anak muda mau maju? Yang podcast begini ternyata. Kenapa lu buat tamunya? Gue tamunya ya? Iya. Tanya dong. Kalau gue tamu tanya dong. Tapi berarti sekarang lu udah puas belum sama kondisi lu sekarang? Belum juga. Belum juga. Tapi lu masih berkembang gitu ya, masih. Ya, Cuman semoga udah better masih- lah jauh ya. Udah better lah dibanding sebelumnya. Lu tuh mirip Excel bro. Kemarin kan baru berapa hari lalu kan bikin podcast juga sama Excel. Hmm. Dia dari kecil cita-citanya jadi pengangguran kaya. Gue kayak mikir hebat ya orang ya bisa dari kecil udah mikir jadi orang kaya. Gue tuh dulu cita-cita gue mau jadi astronot loh. Sumpah. Biar to the moon. Ternyata candle ya. Candlestick ya. Ternyata candlestick Terus to the moon. baliknya Ya. uang lagi kan? Iya. Enggak. Gue mau jadi astronot karena gue suka banget sama luar angkasa. Kayak lu pernah kepikiran gak sih misalnya lu lihat ke langit nih. Ada apa sih luar sana? Kayak lu ya Gak pernah kepikiran sih. nggak pernah pikiran kan, maksudnya lu ngomongin peradaban manusia ya udah di situ doang, kerjanya apa, konflik, drama, uang, kebutuhan, ya kan, krisis, Betul. perang, gitu doang. Sekarang gue tanya, kalau misalkan lu ke Mars ada apa di sana, lu nggak tahu kan? Ada Elon Musk. Doge. Omongan sama si Wirawan ini nggak pernah berfaedah ya gue. Sampai Di obrolan Mars- gue gak berfaedah katanya. Ya, di obrolan lu nggak ada berfaedahnya ya. Jadi yang berfaedah pun juga nggak berfaedah. Oke, ada Mars lah, ada Elon Musk kan. Maksudnya selain Elon Musk, lu nggak pernah kepikiran kan ada apa lagi kan? Jadi Tapi lu pernah curiosity-nya ngerasa gak sih tinggi. dari bercandaan gue itu? Berarti lu tahu gue sering baca. Iya dong, Bener dong. bener. Maksudnya nggak Berarti itu yang harus diambil anak-anak muda. bener. Lu mesti berarti tahu lah apa yang terjadi di luar sana. Bener. Lu harus tahu inflasi di atas 9%. Bener gak? Karena orang lucu itu nggak perlu bodoh. Betul. Dan orang pinter nggak perlu nggak lucu. Nggak perlu jadi pinter untuk lucu, tapi nggak perlu jadi bodoh juga untuk lucu kan? Iya betul. Gue setuju soal itu. Jadi knowledge tuh penting untuk bercanda. Penting. Karena kalau bercanda lu
knowledge kita beda, bercandanya nggak masuk pasti. Bener Bener kan? harus setingkat. Contoh Kita dulu ngomong Elon Musk, misalnya gue gak ngerti nih tentang bingung berita. kan? Kenapa ada Elon Musk? Apa? Di Elon Mars Musk? ya? Elon Musk siapa gitu kan? Jadi gak masuk Itu gitu dia. kan. Iya ini oke sih maksudnya. Jadi menurut gue anak muda tuh harus sering baca, paling nggak knowledge-nya ada. Bener. Gitu. Tapi gue suka sih sama lu bro, maksudnya kayak ngobrol sama lu asik. Lu suka sama gue? Iya. Ngeri gue. Enggak, bukan gitu. Nggak, maksudnya gue suka ngobrol sama lu. Maksudnya kayak ya pertama dapat teman baru, apalagi ini baru kenal kan. Iya. Kedua kayak ternyata kita sefrekuensi juga. Iya. Terus kayak yang gue salut adalah denger perjalanan hidup lu. Sebenarnya memang jarang loh orang bisa menerima masa lalu dia yang susah. Ngerti gak lu? Kayak orang biasa misalnya kayak lu kan cerita tadi. Ini sekalian rapping ya. Tadi kan lu cerita lu dulu susah. Sekarang kan ya kalau mendingan lah menurut kita kan belum bisa bilang sukses karena sukses orang beda-beda. Kita mau ngomong kita sukses mungkin beberapa orang bilang oke, tapi kalau Elon Musk denger kan dia bisa kencingin kita kan. Maksudnya kan harga diri kita kencing Elon Musk. Kencing Elon Musk gitu kan. Maksudnya kayak nggak bisa, cuma maksudnya better, progress, yang penting kan progress ya kan. Result belakangan. Maksudnya ada loh orang yang kayak lu lahir di keluarga miskin, lu salahin orang tua, tapi lu menolak untuk hal itu. Sempet kan. Tapi at least abis lu salahin orang tua lu melakukan sesuatu untuk merubah hidup lu. Kayak contoh sekarang mau kerja. Ada loh orang sekarang dia ya udah perekonomiannya masih rendah-rendah aja, pasti tanya kenapa ya salahin bapak gua, gak kasih gua edukasi yang baik. Kesalahin bapak gua gak jadi contoh yang baik. Oh, kalau menurut gua kalau lu mindset anak muda, jangan pernah nyalain sesuatu. Yang pertama lu nyalain diri lu sendiri dulu. Ya, bagus. Karena kalau lu nyalain orang, lu gak bisa merubah itu. Kalau lu nyalain diri lu sendiri, lu bisa ngerubah diri lu sendiri. Benar. Itu menurut gua. Itu di luar kuasa ya kalau orang lain ya. Betul, tapi kalau diri lu itu lu bisa kuasai. Betul. Benar. Jadi instead of keren ya bahasa gue. Keren. Maksudnya daripada lu. Artinya apa itu? Instead of tuh daripada. Gitu. Daripada lu nyalain orang gak ada habisnya karena solusinya gak akan kelar, cuma ngeluh doang. Lebih baik lu introspeksi diri sendiri, apa yang lu bisa lakukan maka berubah, yang di luar akan berubah dengan sendirinya. Iya betul, itu dia. Nah ini quotes of the day-nya. Bagus. Bagus ya. Nih gue pengen ngobrol lebih banyak nih. Kita masih adain part 2 nanti ya. Iya. Tapi waktunya gak cukup nih. Ntar gak ada yang nonton jadinya nih. Viewersnya nih gak ada nih. Gampang. Kita gak masuk sponsor nih. Nanti beli views. Kalau gak ada yang nonton. Kita harus sudahin nih. Tapi ya gue wrapping dulu ya. Maksudnya summary dulu ya. Jadi setelah kita ngobrol sama Bro Wirawan ini, kita tahu ya maksudnya semua orang ini dibalik tawa-tawanya Bro Wirawan juga pasti pernah di masa-masa sulit yang dimana dia juga harus struggle dengan hidupnya. Dengan keluarganya yang tadi dibilang kurang ya sama bro juga, dia nggak dia sempat menyalahkan keadaan, tapi dia memutuskan untuk merubah keadaan hidupnya dengan cara merubah dirinya gitu. Nah jadi ya yang bisa kita petik dari segala kebullshitan yang tadi kita ketawain adalah ada hikmahnya di mana Bro Wirawan ini memiliki winner mentality ya, mentalitas pemenang ya. You have to do something about your life. Kalau ada yang sesuatu yang salah, lu lakukan sesuatu, kita dulu bilang kan. Kuasai apa yang bisa lu kuasai, biarkanlah yang lu gak bisa kuasai. Fokus kepada diri lu karena itu dalam kuasa lu. Iya betul. Ini sama juga kayak kita mengarungi market. Kita nggak bisa ngelawan IHSG kan, kita nggak bisa ngelawan market gimana. Tapi kita bisa kecilin sizing kita ketika market lagi nggak baik. Benar. Sama cara pikirnya kayak gitu. Kita bisa manage uang kita juga ya. Uang kita juga. Untuk membuka posisi emang futures. Maksudnya untuk membeli saham atau menjual saham itu ada di tombol, itu jempol kita yang gerakin. Betul. Itu bisa kita kendaliin. Tapi untuk dia naik turun kita nggak bisa. Iya betul. Benar. Mantap banget. Ada closing statement bro? Untuk udah nggak ada, itu tadi udah. Oh tadi barusan ya. Oke deh ya udah, lu promosi Instagram dong. Jadi kalau misalkan mau ngobrol atau lihat kontennya Bro Wirawan, yang baru pertama kali lihat Bro Wirawan, siapa sih nih orang kayak gue gitu kan? Bisa lihat di Instagram, TikTok sama YouTube-nya. Ada di mana bro? Instagramnya apa? Instagram gue Wirawan_Putra dan TikToknya di BBVEE. BBVEE. Oke deh. YouTube-nya? Nggak ada. Oh udah nggak ada sekarang? Ada ya? Ada YouTube. Gimana sih lu? Udah kagak pernah post, udah kagak hidup. Oh berarti Instagram sama TikTok aja. Nanti bisa ngobrol sama Bro Wirawan di Instagram sama TikTok. Dibales dong, jangan sombong. Oh tenang aja. Nah, nanti kita follow-followan juga, lu follow back ya? Iya. Kita belum follow-followan loh. Makanya kita lu sombong ternyata ya? Gue gak sombong, gue kan gak tahu lu siapa. Lu katanya pernah lihat gua. Pernah, cuman gue takut kalau follow gak follow back. Lu bilang, ini gue dari Dennis gitu, temennya Dennis gitu. Pas lu follow back. Oh gitu ya? Oke deh ya udah bisa juga follow. Iya. Thank you banget ya bro ya. Yuk kita nanti ngobrol-ngobrol lagi podcast di lain waktu. Thank you so much for watching. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you banget ya bro ya. Thank you ya. Bye.